Halo guys, kembali lagi bersama saya Noel untuk melanjutkan apa yang sudah saya janjikan di part 1. Dan jika teman, sahabat, pacar, kerabat, tetangga, dan semua penonton di seluruh dunia belum menonton, alangkah baiknya nonton dulu part 1-nya. Dan tanpa banyak gosip di awal, langsung saja siapkan kopi, tutupkan pintu kamar, dan let's go! Hingga cerita, Timon dan Pumbaa mengajak Simba untuk tinggal di daerah mereka dan bergabung dengan keluarga barunya. Namun di sana tidak bisa makan daging sehingga Simba harus makan serangga dan ulat. 459 tahun kemudian, keburukan mulai menimpa Fredlands, kekeringan, kelaparan, ekonomi yang buruk, PHK yang begitu banyak, bahkan tagihan listrik tidak bisa bayar sehingga Nala memutuskan untuk pergi mencari Simba. Yang menarik adalah dengan kegelisahan pikiran akan ketidakadilan pemimpin, namun sehelai bulu Simba terbang ke monyet hingga ia senang berharap Simba masih hidup. Di perjalanan yang begitu panjang, Nala berbagai pemandangan yang indah yang ia lihat dan ia pun lapar sehingga ia harus berburu. Namun akhirnya datanglah Simba dan menyerang Nala sehingga tahu bahwa itu adalah Simba. Setelah itu Simba dengan senang hati mengajak Nala untuk tinggal bersamanya dan ia memperlihatkan semua wisata indah. Ia berharap Nala mau tinggal bersamanya sampai selama-lamanya. Namun Nala berkata, Simba harus bertanggung jawab atas kerajaan Fredlands sebab warga Fredlands tertindas, kau harus pulang dan merebut kembali tahta kerajaan Fredlands. Simba pun menjawab, Hakuna Matata, yang merupakan filosofi hidup di rumah barunya, yang berarti jangan khawatir, biarkanlah Scar yang menjadi raja dan gak penting bagiku untuk menjadi raja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe karena merasa menjadi pengangguran di kos sehingga saya turut berpartisipasi membuat video, berharap dari teman-teman memberikan apresiasinya. Terima kasih dan salam pengangguran. Hal itu membuat Nala marah sehingga dengan berat hati ia pulang dengan kesedihan, air mata yang mengalir deras dengan perasaan yang begitu sakit. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan kegelisahan Simba memikirkan Nala sehingga tak sengaja ia bertemu dengan monyet yang mengenal dengan sosok Mufasa ayahnya. Hal itu membuat Simba penasaran karena monyet itu mengatakan Mufasa masih hidup dan berkata, mari ikut aku, dan ia membawa Simba ke air sehingga Simba melihat bayangan dia di dalam air dengan konsentrasi sehingga seolah-olah langit terbuka dan mendengar suara Mufasa. I'm sorry. I don't know how to be like you. As king, I was most proud. Yang menarik adalah dengan hati Simba yang keras yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai raja, nampaknya seketika ia hatinya menjadi luluh dan kembali untuk memimpin Fredlands. Singkat cerita, akhirnya tiba di gerbang Fredlands. Betapa terkejutnya ia melihat kekeringan, tulang hewan berantakan, dan bahkan tidak ada hewan lain selain Hena yang berkeliaran di mana-mana. Dan mereka pun yang menjaga gerbang itu. Tak lama kemudian akhirnya muncullah Timon dan Pumbaa yang akan siap membantu Simba untuk mengadakan perlawanan. Yang menarik adalah Pumbaa dan Timon mereka akan menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian Hena agar Simba dan Nala bisa masuk di kerajaan. Setelah itu Simba dan Nala berhasil masuk di kerajaan dan terlihatlah Scar sedang berkelahi dengan Serabi. Simba pun langsung marah dan tiba-tiba
Scar pun tak tinggal diam, terus memfitnah Simba. Ia mengatakan rahasia kecilmu akan saya bongkar, sehingga Simba pun mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh raja. Setelah Simba terdesak hampir terjatuh, terungkaplah semua kenyataan bahwa Scar mengatakan seperti inilah terakhir kalinya Mufasa hidup dan akulah yang membunuhnya. Hal itu membuat Simba marah dan ia langsung seketika itu dengan semangat yang menggelora ia pun mampu naik kembali dari jurang maut. Setelah perang berlangsung, Scar lari di atas bukit. Ia pun menipu Simba bahwa ini semua karena kawanan Hena dan ia bertanya, apakah Simba akan membunuhku? Namun Simba menjawab, tidak Scar, aku tidak seperti dirimu yang rela membunuh saudaramu, tapi aku perintahkanmu lari dan jangan pernah kembali. Scar pun menjawab, iya, dan tiba-tiba setelah Scar terjatuh, ia harus berhadapan dengan Hena karena kawanan Hena merasa telah dikhianati dan tiba-tiba beberapa bulan kemudian ketika Simba menjadi raja, akhirnya kerajaan Badlands kembali seperti masa kepemimpinan Mufasa dan hewan kembali bersorak-sorai penghijauan air dan Simba pun mendapatkan si buah hati yang diperkenalkannya pula. Dan film pun selesai. Poin yang diambil dari film ini adalah kekuasaan adalah hal yang diperebutkan oleh semua orang, namun jangan sampai ada pertumpahan darah ataupun kita saling membunuh. Cukup dengan pertarungan yang berbasis argumen. Saya Noel, Direktur INF 07 mewakili rakyat jelata mengucapkan anyos, kepala ikan lebih enak dari kepala negara. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena merasa menjadi pengangguran di kos sehingga saya turut berpartisipasi membuat video, berharap dari teman-teman memberikan apresiasinya. Terima kasih dan salam pengangguran.